Saya ingin menyampaikan sedikit mengenai angka-angka. Tapi bukan seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tadi. Tahun 2014, saat awal saya menjabat, approval rating di awal-awal yang diberikan oleh lembaga survei itu 62%. Kemudian karena menaikkan harga BBM melorot menjadi 52%. Sekarang ingin saya bandingkan dengan approval rating Bapak Presiden Prabowo Subianto. 100 hari kemarin, survei kinerjanya 80,9%. Dukungan dari parlemen juga di atas 80%. Artinya apa? Dukungan rakyat sangat kuat sekali, dukungan politik di parlemen sangat kuat sekali. Sehingga saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini enggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Prabowo makin tak tertandingi, apalagi dalam pidato Jokowi ke-17 di HUT Gerindra. Jokowi mengatakan bahwa Prabowo adalah presiden yang terbaik di antara semua presiden yang pernah ada dan presiden terbaik di dunia. Nah, apakah di Pilpres 2029, apakah masih ada yang berani melawan Prabowo Subianto? Anies bagaimana kabarnya? Ganjar pun demikian. Nah, untuk lebih jelasnya, siapa lawan atau kandidat Prabowo di Pilpres 2029 nanti, mari kita lihat dan simak analisa dari Mas Adi Praitno. Kali ini saya mau bicara tentang Kongres Luar Biasa Gerindra yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025. Dalam Kongres Luar Biasa ini ada dua keputusan politik yang menurut saya cukup penting, yang pastinya akan turut mendinamisasi bagaimana perjalanan politik Indonesia di masa-masa yang akan datang. Pertama, dalam Kongres Luar Biasa ini, seluruh kader, seluruh fungsionaris Gerindra secara aklamasi meminta kembali Prabowo Subianto untuk menjadi ketua umum partai. Tentu ini tidak bisa dilepaskan sebagai bentuk apresiasi kepada Prabowo yang memang sejak awal bukan hanya sebatas ketua umum, tapi juga sebagai pendiri partai yang sampai hari ini mengantarkan Gerindra sebagai partai pemenang Pilpres 2024. Keputusan yang kedua menurut saya penting adalah meminta kembali Prabowo Subianto untuk dicalonkan sebagai calon presiden 2029 di masa-masa yang akan datang. Dua keputusan politik ini bagi saya sepertinya memang sudah dikalkulasi secara matang, secara rasional oleh Gerindra. Karena suka tidak suka, untuk 5 tahun yang akan datang, bahkan untuk 2029 dan yang akan datang, memang ini adalah momen-momennya Prabowo Subianto. Suka tidak suka, ketika Prabowo Subianto diminta kembali untuk menjadi ketua umum Gerindra misalnya, harus diakui bahwa sebenarnya Gerindra itu adalah duplikat, semacam replika politik dari Prabowo Subianto. Karena harus diakui, kalau kita melihat satu persatu ya narasi-narasi politik, visi misi politik yang hari ini termaktub dalam perjuangan politik Gerindra, itu hampir bisa dipastikan sebagian besar adalah pikiran-pikiran yang kemudian bagian dari kreasi pikiran-pikiran besar yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Makanya tidak mengherankan kalau sebagian peneliti, banyak pihak yang mengatakan
Kalau melihat Gerindra ya Prabowo, kalau melihat Prabowo ya Gerindra. Ini yang sepertinya kemudian membuat dalam Kongres luar biasa Gerindra yang dilaksanakan pada hari Kamis kemarin itu minta kembali. Karena memang Prabowo itu adalah sangat identik dengan Gerindra. Bahkan kalau kita mau hitung rata-rata secara umum, setiap survei yang kita lakukan, apa preferensi pilihan politik ke partai, salah satunya misalnya apa yang kemudian membuat seseorang itu memilih Gerindra, ya memang the one and only, sosok figur kunci Prabowo Subianto adalah menjadi magnet yang paling penting di mana seseorang itu memilih Gerindra. Itulah yang sepertinya membuat kenapa Gerindra mentahbiskan kembali Prabowo menjadi ketua umum, menjadi nahkoda politik untuk mengarungi persaingan-persaingan dan pertandingan-pertandingan politik di masa-masa yang akan datang. Lalu soal Prabowo diminta kembali untuk menjadi calon presiden 2029, tentu juga dikalkulasi secara matang oleh Gerindra. Posisi Prabowo Subianto sebagai presiden, pastinya popularitas dan elektabilitasnya nyaris tanpa lawan tanding. Apalagi misalnya kalau kita membaca korespondensi historis politik di negara ini, presiden-presiden petahana maju yang kedua kalinya ada kecenderungan sangat mudah untuk memenangkan pertarungan politik. Terbukti misalnya SBY untuk periode yang kedua kalinya nyaris tanpa lawan tanding yang sepadan. Perolehan suara SBY dalam Pilpres yang kedua kalinya saat itu periode 2009-2014 itu sangat signifikan, hampir mencapai 70%. Begitupun dengan Pak Jokowi ketika maju yang kedua kalinya dalam Pilpres 2014, 2019, periode kedua itu 2019-2024, Jokowi tentu memenangkan pertandingan politik yang per hari ini kita bisa saksikan sebagai presiden petahana dan mampu memenangkan pertarungan yang kedua. Ini yang sepertinya menebalkan satu keyakinan di internal Gerindra. Dalam sejarahnya, presiden petahana maju yang kedua kalinya itu sangat mudah untuk memenangkan pertarungan yang akan datang. Itulah yang kemudian membuat dalam kongres luar biasa yang dilaksanakan oleh Gerindra meminta kembali Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden. Kalkulasinya pasti rasional, kalkulasinya pasti matang, dan sudah terukur bahwa Prabowo pastinya diyakini akan mampu memenangkan pertarungan politik di 5 tahun yang akan datang. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, setelah Prabowo Subianto mencalonkan kembali atau dicalonkan kembali oleh Gerindra sebagai calon presiden 2029, siapakah kira-kira sosok dari partai politik yang berani menantang Prabowo sebagai kompetitor? Itulah yang sebenarnya di 5 tahun yang akan datang ini akan dilihat. Karena kalau mau jujur ya, semua partai politik hari ini yang lolos ke parlemen itu punya keistimewaan untuk mengusung kader terbaik mereka, terutama ketua umum mereka untuk bertanding di Pilpres. Karena kalau kita melihat hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan presidential threshold, ambang batas presiden, itu sudah dihilangkan. Artinya apa? Semua partai politik yang sudah lolos ke parlemen mestinya di 2029 itu siap untuk maju Pilpres menjadi lawan tanding Prabowo Subianto, atau juga maju Pilpres sebagai bagian untuk memenangkan pertarungan politik. Bukankah dari dulu partai-partai itu selalu mengatakan bahwa partai itu adalah semacam tempat untuk memproduksi calon-calon pemimpin di masa yang akan datang? Nah, disitulah akan diuji nanti di 2009. Apakah ada partai-partai saat ini yang lolos ke parlemen, atau nanti di 2029 partai politik yang lolos ikut pemilu, dia boleh juga mencalonkan calon presiden, bisa tidak mencalonkan diri dan kadernya untuk menjadi kompetitor dan akan bersaing dengan Prabowo Subianto. Disitulah kemudian akan diuji apakah betul partai politik itu adalah menjadi tempat untuk melakukan kaderisasi calon-calon pemimpin di masa-masa yang akan datang. Khawatirnya partai politik itu nggak punya nyali. Mungkin mereka itu ngeper duluan ngelihat Prabowo Subianto. Mungkin mereka itu sudah underestimate duluan menghadapi Prabowo Subianto. Mungkin juga sudah mereka itu mengkalkulasi, sudah merasa kalah duluan jika harus menghadapi Prabowo Subianto. Itulah yang sepertinya sedang dihitung betul oleh partai. Tapi kalau kita mau melihat
kecenderungan secara umum publik ya. Tentu di 2029 setelah presidensial threshold itu tidak ada, zero threshold, minimal partai-partai itu berani menyodorkan kader terbaik mereka untuk bertanding di Pilpres. Kalau menang itu perkara biasa. Itu yang paling penting sebenarnya. Kenapa? Di negara ini, sekalipun Anda calon-calon presiden kalah dalam bertanding di Pilpres, sekalipun Anda partai-partai kalah bersaing dalam Pilpres, ingat pasti dirangkul kok. Pasti diajak bekerja sama kok. Pasti juga dapat kekuasaan menjadi menteri dan menjadi pembantu presiden. Jangan takut dalam konteks itu. Apalagi misalnya secara bersamaan, kalau partai-partai ini berani mengusung calon mereka bertanding di Pilpres 2029, faedah yang disebut dengan kotel efek sangat mungkin akan didapatkan. Karena di kita per hari ini rezimnya itu adalah rezim di mana pileg maksud saya dengan Pilpres itu dilaksanakan secara serentak. Ketika Pilpres dan pileg itu dilaksanakan secara bersamaan, maka partai yang berhasil mengusung calon presiden dari kader mereka sangat mungkin akan mendapatkan suara yang signifikan meningkat berkat mereka itu mengajukan calon presiden. Itu yang disebut dengan kotel efek. Jadi partai-partai sekalipun popularitas dan elektabilitasnya tidak sekuat Prabowo Subianto, minimal pikirkan perolehan pilegnya di parlemen. Karena secara teori, secara praktis politik, partai punya jagoan di Pilpres, terutama ketua mereka maju Pilpres misalnya, pastinya pilegnya itu akan naik secara signifikan. Itulah yang sepertinya sedang kita tunggu. Apakah setelah Prabowo Subianto akan maju kembali di 2029 sebagai calon presiden? Berani tidak partai-partai itu mencalonkan kader mereka untuk bertanding? Kalau tidak berani, ya sudah bubarkan saja partai politik. Nggak ada gunanya. Untuk apa ada partai politik? Kalau dalam pemilu mereka tidak berani mengusung kader mereka untuk bertanding. Kan itu saja ceritanya. Nah, yang kedua, yang terakhir. Ini juga menjadi kekhawatiran. Jangan-jangan semua partai politik di luar Gerindra, mereka itu hanya berebut mengincar posisi menjadi calon wakilnya Prabowo Subianto. Karena secara kalkulasi politik, popularitas, elektabilitas, dukungan partai, dukungan politik, mesin politik, dari berbagai penjuru mata angin, Prabowo itu hampir bisa dipastikan menang dalam pertandingan Pilpres, kira-kira begitu di 2029, maka partai-partai yang ada saat ini hanya berebut tiket untuk menjadi wakilnya Prabowo Subianto. Nah itu yang saya khawatirkan. Jadi partai itu karena udah ketakutan, takut kalah duluan melawan Prabowo Subianto, ya paling tidak mereka itu berebut bagaimana menjadi calon wakil presiden yang bisa mendampingi Prabowo Subianto. Itulah yang menurut saya ke depan akan cukup dinamis, bagaimana perkembangan politiknya. Itu bacaan saya saat ini, karena kita seringkali melihat politik kita itu kan penuh kejutan-kejutan. Seringkali yang menurut kita hari ini happening, hitam dan putih, siapa tahu di 2029 akan terjadi sesuatu yang di luar jangkauan kita. Siapa tahu misalnya ada partai politik, entah itu di koalisi Kim Plus ataupun non-Kim Plus, berani menantang untuk melawan Prabowo Subianto di pertandingan Pilpres. Nah, tapi dari segi Gerindra yang saya baca ya, pastinya Gerindra itu membutuhkan calon wakil presiden adalah mereka yang berpotensi tidak, sekali lagi, pasti yang dicari oleh Gerindra sebagai wakil presiden itu adalah wakil presiden yang tentunya diprediksi di pemilu-pemilu yang akan datang akan menjadi pesaing utama mereka. Istilahnya apa? Tentu saja kalaupun toh Prabowo Subianto Gerindra mencari wakil presiden adalah wakil presiden yang nantinya di 5 tahun selanjutnya tidak potensial akan menjadi rival utama dari Gerindra. Ibarat memelihara anak macan, ini dikhawatirkan anak macan yang menjadi pendamping Prabowo nanti justru akan mengalahkan jagoan yang akan diusung oleh Gerindra. Karenanya saya membayangkan wakil dari Prabowo nantinya di Pilpres 2029 adalah mereka yang pastinya sangat mungkin tidak akan maju dan tidak mungkin misalnya dia akan menjadi bintang-bintang yang justru akan merusak bagaimana soliditas Gerindra di masa-masa yang akan datang.